sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita menyiapkan kelas terlebih dahulu. Ayo Aziza, disiapkan kelasnya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aziza. Nih, hari ini Bu mau absen dulu. Yang dipanggil namanya berarti jawab ha? Iya. Adi Prasetyo, Adira Azahra, Agus Rizal, Ahda, Aisyah Aila, Aisyah Aprilia, Amel, Arzan Kinzara Findra, Aziza Salsabila, Bayu Adam, Zakira Bilkis, hadir Bu. Faris Akbar Mahardika, hadir Bu. Gali Fernando, Jiron Stephen Lee, Kaca Korina, Kayla, M. Arki, M. Azam Mustafa, M. Rizky Nahlan Sauki, Michelle Wilona, Miska, Raihana Jihan, Raka Yusuf Anugrah, Shakila Olivia Putri, Vanessa Azahra, Zahwa Meisha. Oke, berarti hadir semua ya. Nih. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional. Semua siswa diharap untuk berdiri. Pancasila, aku yang mendukung.
Dah, anak-anak sekalian boleh duduk kembali. Nih, Ibu mau nanya nih, siapa yang tadi pagi nyiapin bekal sendiri? Ada yang nyiapin bekalnya sendiri? Amel, ada lagi enggak selain Amel? Zahwa. Ayo, ada lagi? Cuma Amel sama Zahwa kan nyiapin. Oh, Rizky. Kira-kira apa baik sih yang kalian siapkan kalau mau nyiapin bekal? Pertama, kalau mau nyiapin bekal apa baik itu? Coba Amel. Kalau mau nyiapin bekal pertama kali itu apa baik yang disiapin? Nasi, terus Ayam. apa lagi? Dah. Udah pakai tempatnya? Pakai. Terus apa lagi? Dah. Udah itu aja. Terus ada lagi dah yang lain. Kalau Amel tadi cuma nasi, ayam. Kalau Zahwa? Nasi, ayam, tempat makan, air minum. Iya. Nih, udah mulai lengkap nih. Ada dia nyiapin nasi, tempat makan, air minum. Kalau si Amel tadi dia lupa bawa air minum. Jadi bekalnya cuma nasi sama tempatnya be, sama ayam. Kalau Zahwa dia sudah mulai lengkap. Kalau Rizky bawa apa? Kalau nyiapin bekal kayak mana? Bawa bekal, Iya, nyiapin iya. bekal, terus tuh masukin bekalnya ayam. Oh, dia sempat masukin. Nah, tanpa kalian sadar, cara berpikir kalian dengan cara menyusun bekal tadi itu sudah seperti komputer. Kalau komputer, cara berpikirnya itu teratur supaya bisa memecahkan masalah. Kalau kita belum terlalu teratur, masih apalagi ya, jadi masih acak-acak. Tapi kita bisa berpikir seperti komputer. Nah, hari ini kita akan berpikir bagaimana cara berpikir itu. Cara berpikir seperti komputer, supaya masalah sehari-hari kita selesai dengan lebih cepat dan tepat seperti komputer yang sangat canggih. Jadi hari ini kita akan belajar berpikir komputasional. Dengan capaian pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan pemecahan masalah secara sistematis, serta menuliskan instruksi logis dan terstruktur menggunakan sekumpulan kosakata atau simbol. Dengan tujuan kita, peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu punya ice breaking sebelum kita belajar. Sekarang kita berdiri. Biar semangat belajar, kita ice breaking dulu bisa? Ayo semangat dulu tuh. Tepuk semangat. Kita mulai ya. Tahu dah lagu Aram Sam Sam? Oke, kita mulai. Gerakannya harus semangat.
Yeay. Silakan duduk kembali. Nih, apa itu berpikir komputasional? Ada yang tahu? Nih, berpikir komputasional adalah cara kita menyelesaikan sesuatu dengan memecahkannya menjadi lebih kecil, mencari polanya, dan mengerjakannya selangkah demi selangkah secara berurutan. Nah, proses berpikir komputasional itu dibagi menjadi 4. Nih, berpikir komputasional. Tadi terbagi menjadi 1, 2, 3. Oke, yang pertama. Kita lihat yang pertama. Apa yang pertama? Hah? Apa nih? Ya, berpikir komputasional itu ada 4. Yang pertama, dekomposisi. Nih, dekomposisi itu proses memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang dapat dikelola. Misalnya, masalah besarnya kita mau gambar rumah. Jadi, untuk bagian-bagian kecilnya kita lebih kecilin lagi, berarti kita mau lebih mudahnya lagi kita pikir bagian-bagiannya dulu. Kalau rumah itu punya apa aja? Rumah punya atap. Ada nih rumah. Nih, rumah itu ada atap, dinding, pintu dan jendela. Bagian kecilnya dulu, jangan yang di dalamnya dulu. Di luar dulu yang kita nampak. Nih atap, ada dinding, ada pintu, ada jendela. Nah, dari masalah kita mau buat rumah, tadi kita cuma mikir yang bagian kecil dulu. Atapnya, dindingnya, pintu, dan jendela. Itu namanya dekomposisi. Terus yang kedua, ada pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Pengenalan pola yaitu proses identifikasi pola atau kesamaan yang berulang dalam data atau di berbagai masalah. Misalnya, kamu mau buat jendela. Nah, jendela itu ada yang 2 dan bentuknya sama-sama kotak. Nah, kamu sudah menemukan polanya nih. Kayak jendela di sekolah kita, jendelanya ada berapa nih? Yang sebelah sini ada 3, ya kan? Iya. Nah, jadi masing-masing setiap jendelanya itu terdiri dari 3 jendela polanya kan? Bentuknya itu sama-sama kotak. Nah, jadi polanya jendelanya sama-sama kotak dan masing-masingnya terdiri dari 3 jendela. Itu namanya pengenalan pola. Yang ketiga ada abstraksi. Abstraksi adalah proses menyaring informasi yang tidak perlu dan fokus pada detail yang relevan yang penting untuk memecahkan masalah yang dihadapin. Misalnya, kamu tadi fokus menggambar bentuk dasarnya dulu.
Tadi dinding kotak, dindingnya kotak dan atapnya segitiga. Nah, kamu cuma perlu mikir ke situ baik, tidak perlu mikir perabotan kayak tadi ada siteng. Apalagi tadi yang jawab, ada meja dalam rumah, kursi, tidak usah. Kita perlu mikir yang ininya dulu. Atapnya segitiga, dindingnya segi 4, itu dulu yang dipikirin. Tidak usah mikir yang lain. Nah, itu namanya abstraksi. Dia menyaring informasi yang penting-penting saja dulu. Yang terakhir ada algoritma. Algoritma itu melibatkan pengembangan urutan instruksi yang logis dan bertahap untuk mencapai solusi. Algoritma ini kayak langkah-langkah kita nih mau ngapain gitu. Nah, tadi kan contohnya apa? Mau buat rumah dah. Nah, jadi kita bisa nih langkah-langkah yang pertama, gambar dinding bentuk persegi. Nih, ini dindingnya nih persegi. Yang kedua, gambar atap berupa segitiga. Nih, atap itu segitiga sudah kan? Yang ketiga, gambar pintu jendelanya di tengah. Nih. Langkah keempat, gambar jendela di kanan dan kiri pintu. Ya, ini belum kasih di sini lagi. Nah, dah. Ini namanya algoritma. Algoritma itu seperti langkah-langkah. Berarti tadi berpikir komputasional ada 4. Yang pertama dekomposisi, kedua pengenalan pola, abstraksi, terakhir baru algoritma. Nah, jadi ini berpikir komputasional itu ada 4. Bisa ditonton dulu videonya. Siap terima tantangannya? Iya. Tantangannya kita bagi menjadi beberapa kelompok. Nih, untuk kelompok 1 itu kelompoknya Raka, kelompok 2 itu kelompok Kaca, sebelah sini, kelompok 3 Ajiza, kelompok Arki 4, kelompok 5-nya Zahwa, kelompok 6 Aisyah Aprilia, kelompok 7-nya si Adira, dan kelompok 8 adalah kelompoknya A. Nih, kelompok 1 sampai kelompok 2, 3, 4 sampai kelompok 4 itu akan membahas bagaimana kalian melakukan persiapan membuat jus alpukat. Kalau kelompok 5 sampai 8 itu melakukan persiapan mencuci pakaian sampai pakaiannya kering dengan menggunakan mesin cuci. Bisa? Nah, sekarang Ibu bagiin kertas untuk diskusinya. Kalian bahas bersama teman-teman. Bisa? Oke. Ini untuk kelompok Raka. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya. Iya, Bu. Waktunya Ibu kasih waktu 25 menit, bisa? Pokoknya 25 menit bisa dikerjakan? Oke. Bisa? Jangan lupa kita berpikir komputasionalnya pakai sistem algoritma ya, karena kita menyusun langkah-langkah.
Iya, ada Kak? Sama-sama. Isi kelompoknya mana? Apaan? Ini kerjain. Mana? Ingat kerjakannya itu bareng-bareng sama kelompoknya ya. Bisa? Kalian kan tadi udah diskusi tentang membuat jus alpukat, ada yang mencuci pakaian sampai kering menggunakan mesin cuci. Nah, sekarang Ibu minta perwakilan masing-masing kelompok jus alpukatnya satu sama perwakilan kelompok mencuci pakaiannya satu. Panggil kelompok, dimulai dari kelompok jus alpukat, yaitu kelompok 3. Ayo silakan menampilkan hasil diskusi kelompok kalian. Ini kertas kamu tadi. Aziza, kertas kamu tadi. Ya, yang lain tolong perhatikan ya. Hai semuanya, nama saya Aziza. Dan saya Michelle. Dan saya Gali. Oke, lanjut. Saya akan menampilkan hasil kelompok kami yang beranggota 3. Tujuan membuat jus alpukat dengan mudah. Alat dan bahan: blender, gelas, sendok, dan pisau. Bahan: alpukat, gula, susu, dan es batu, tak lupa air. Langkah-langkah. 1. Mencuci buah alpukat. 2. Lalu kupaslah dan ambil daging alpukat. 3. Masukkan daging alpukat, gula, susu, dan es batu. Lalu beri sedikit air ke blender. 4. Blender semua bahan tadi hingga halus. 5. Tuangkan ke dalam gelas dan sajikan. Iya, terima kasih untuk kelompok 3. Beri aplaus dulu semuanya. Ya, terus yang kedua. Sekarang kelompok mesin cuci. Kelompok mesin cuci yaitu kelompok 6. Kelompoknya Aisyah Aprilia. Silakan maju ke depan. Hai semuanya. Hai. Saya akan mendiskusikan tentang kelompok 6. Tujuan saya mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Alat dan bahan: air, ember, deterjen, mesin cuci, baju kotor. Langkah-langkah: kumpulkan baju kotor, pisahkan baju ke
berdasarkan warna atau jenis kain. Masukkan baju ke dalam mesin cuci. Tambahkan deterjen sesuai takaran. Pilih mode pencuci yang sesuai. Tekan tombol mulai dan tunggu hingga selesai. Keluarkan baju dari mesin cuci. Jemur pakaian atau masukkan ke mesin pengering. Oke, terima kasih kelompok 6. Beri aplaus dulu yuk. Yang kita lakukan tadi adalah berpikir komputasional menurut prinsip yang algoritma karena kita menyusun langkah-langkah. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu berpikir komputasional adalah kemampuan memecahkan masalah secara sistematis dengan cara yang dapat diikuti oleh manusia maupun komputer. Dalam kehidupan sehari-hari, keterampilan ini membantu kita menguraikan masalah menjadi bagian-bagian kecil, mengenali pola, serta menyaring informasi penting dan menyusun langkah-langkah solusi yang logis. Adakah yang bisa memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran kita pada hari selain kesimpulan yang telah Ibu berikan tadi? Oke, Syakila. Berpikir komputasional ada 4 prinsip. Yang pertama ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Syakila sudah berani mengemukakan kesimpulannya. Ndak? Nah, coba sekarang Ibu minta kalian gambarin ekspresi kalian saat belajar ini. Nih, ayo, nih kalau masih bingung gambar emojinya ya. Dari hasil refleksi yang kalian gambar tadi, rata-rata Ibu lihat ada yang bingung dan ada yang senang. Nah, sekarang karena kita belajar berpikir komputasionalnya sudah selesai, Ibu harap semoga ini berguna bagi kalian masing-masing. Bisa dalam membuat bekal tadi, membuat jus alpukat, mencuci pakaian, buat nasi goreng, kalau mau buat nasi goreng juga bisa. Dan semua yang menggunakan langkah-langkah tersusun sistematis. Setelah kita mempelajari hari ini, semoga berguna bagi kalian. Dan sampai jumpa dengan Ibu di minggu depan lagi, bisa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.